Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Armelia Putri dengan NIM F1212309. Jadi pada poin-poin kali ini saya akan menjelaskan tentang lempeng tektonik dunia. Langsung saja, pada slide pertama ini menunjukkan peta lempeng tektonik dunia, yang dimana peta ini menunjukkan berbagai lempeng utama serta arah pergerakannya, yang dimana arah pergerakannya itu berupa konvergen, divergen, dan transform. Pergerakan ini mempengaruhi fenomena geologi seperti gempa bumi, gunung berapi, dan juga pembentukan pegunungan. Kita bisa melihat dari peta lempeng ini ada beberapa lempeng dunia seperti lempeng Pasifik, lempeng Amerika Utara, lempeng Cocos, lempeng Nazca, lempeng Amerika Selatan, lempeng Afrika, lempeng Eurasia, lempeng Arabia, lempeng Somali, lempeng Antartika, lempeng Australia, lempeng Filipina, dan lempeng Pasifik. Lanjut ke slide selanjutnya, yang dimana kita membahas tentang lempeng Eurasia. Lempeng Eurasia ini merupakan lempeng terbesar ketiga, yang dimana wilayahnya itu mencakup Eropa, Rusia, dan sebagian Asia. Dari gambar lempeng Eurasia ini, kita bisa melihat bahwa lempeng ini berbatasan dengan lempeng-lempeng yang ada di dunia, seperti lempeng Amerika Utara yang berada di sebelah barat lempeng Eurasia, kemudian lempeng Afrika yang berada tepat di utara dan barat lempeng Eurasia, serta lempeng Arab, India, dan Sunda yang berada di bagian selatan lempeng Eurasia. Lempeng Eurasia ini bergerak ke timur dan sedikit ke selatan dengan jarak 7 hingga 14 mm per tahun, yang dimana lempeng ini menjauh dari lempeng Amerika Utara yang menyebabkan tumbukan dan membentuk Himalaya, serta memicu aktivitas vulkanik di Jepang dan cincin api Pasifik akibat interaksi dengan lempeng Pasifik dan juga Filipina. Lanjut ke lempeng Samudra Pasifik. Lempeng Pasifik merupakan lempeng tektonik terbesar yang bergerak ke barat laut berjarak 7 hingga 10 cm per tahunnya. Yang dimana pada gambar ini kita bisa melihat batasan dari beberapa lempeng lainnya dan membentuk zona subduksi yang memicu gempa serta aktivitas vulkanik, yang dimana termasuk Palung Mariana dan cincin api Pasifik. Lempeng Eurasia bergerak ke timur dan sedikit ke selatan dengan jarak 7 hingga 14 mm per tahunnya, yang dimana bertumbukan dengan lempeng India, kemudian membentuk Himalaya, serta berinteraksi dengan lempeng Pasifik dan Filipina, yang menyebabkan aktivitas vulkanik di Jepang dan cincin api Pasifik. Lanjut ke lempeng Australia. Lempeng Australia merupakan lempeng tektonik utama yang mencakup daerah Australia, Selandia Baru, sebagian Samudra Hindia, dan bagian Asia Tenggara. Kita bisa melihat dari gambar ini bahwa lempeng Australia bergerak ke utara ke timur laut sekitar 6 hingga 7 cm per tahunnya, yang dimana mencakup daerah Australia, Selandia Baru, dan sebagian Asia Tenggara. Dan kemudian terjadi tumbukan dengan lempeng Eurasia dan Pasifik, dan memicu zona subduksi di Indonesia dan Papua Nugini, yang dimana akibat dari zona subduksi itu dapat memicu gempa bumi dan aktivitas vulkanik. Kita bisa melihat gambar yang ada di samping ini merupakan gambar lempeng tektonik 150 juta tahun yang lalu, yang dimana belum terbentuknya lempeng Australia dan Asia Tenggara. Lempeng Filipina. Lempeng Filipina adalah lempeng tektonik yang kecil yang bergerak ke barat atau barat laut, yang berjarak 6 hingga 8 cm per tahunnya akibat dari dorongan lempeng Pasifik, yang dimana pergerakannya membentuk Palung Mariana, Palung Filipina, dan Palung Manila, serta sering memicu gempa dan letusan gunung berapi di Filipina dan Jepang, yang dimana berbatasan dengan lempeng Pasifik Timur, lempeng Eurasia di barat, lempeng Indo-Australia di selatan, dan lempeng Okhotsk di utara. Lempeng ini berkontribusi pada aktivitas seismik di kawasan Asia Pasifik. Lempeng India. Lempeng India merupakan lempeng tektonik yang mencakup sebagian besar wilayah India, Samudra Hindia, dan bagian dari Asia Selatan. Lempeng India bergerak ke utara sekitar 5 cm per tahunnya,
yang dimana tumbukan dengan lempeng Eurasia membentuk pegunungan Himalaya dan juga dataran tinggi Tibet yang sering memicu gempa besar. Dan kemudian di bagian selatan, lempeng ini menjauh dari lempeng Antartika yang berada pada bagian sini yang membentuk batas divergen di Samudra Hindia. Sementara itu interaksinya dengan lempeng Burma dan juga lempeng Sunda di timur sini menyebabkan aktivitas tektonik di Asia Tenggara. Kita bisa melihat gambar yang ada di samping sini merupakan pergerakan dari lempeng India yang dimana lempeng India 71 million years lalu berada pada wilayah sini dan kemudian bergerak mendekati lempeng Eurasia dan kemudian bertumbukan. Lempeng Arab merupakan lempeng tektonik yang bergerak ke utara hingga ke timur laut sekitar 2 hingga 5 cm per tahunnya, yang dimana tumbukannya ini dengan lempeng Eurasia membentuk pegunungan Zagros dan sering memicu gempa bumi. Kita bisa melihat pada gambar ini yang dimana pada bagian barat lempeng ini menjauh dari lempeng Afrika yang kemudian membentuk Laut Merah, sementara di bagian timur berbatasan dengan lempeng India dan Indo-Australia, dan kemudian pergerakannya berperan penting dalam aktivitas tektonik di Timur Tengah. Lempeng Somalia ini mencakup Afrika Timur dan bagian Samudra Hindia yang bergerak ke tenggara sekitar 6 hingga 7 mm per tahunnya. Pemisahan dari lempeng Nubia membentuk sistem rekahan Afrika Timur yang berpotensi membelah Afrika. Batasan-batasan dengan lempeng India, Australia, dan Antartika ini membentuk batas divergen yang ada pada Samudra Hindia. Dan kita bisa melihat pada gambar ini merupakan lempeng Somalia, dan kemudian ini merupakan rekahan-rekahan dan juga bentuk batas divergen dari Samudra Hindia. Lempeng Afrika ini mencakup sebagian besar benua Afrika dan sebagian Samudra Atlantik serta Hindia, yang dimana lempeng ini bergerak ke utara dan sedikit ke timur sekitar 2,5 cm per tahunnya, yang dimana tumbukannya dengan lempeng Eurasia membentuk pegunungan Alpen, sementara di timur diletakkan di lembah Rif memisahkan lempeng Nubia dan Somalia. Lempeng ini juga menjauh dari lempeng Amerika Selatan dan Antartika yang memperluas Samudra Atlantik dan membentuk batas divergen di Samudra Hindia. Kita bisa melihat dari gambar ini bahwa ini merupakan pergerakan dari lempeng Afrika. Lempeng Amerika Utara ini mencakup Amerika Utara, sebagian besar Samudra Atlantik, dan bagian barat Laut Samudra Pasifik. Lempeng ini bergerak ke barat laut dengan kecepatan sekitar 2 hingga 3 cm per tahunnya, yang dimana pergerakannya ini menyebabkan interaksi dengan lempeng lainnya seperti lempeng Pasifik yang membentuk patahan San Andreas di California dan menyebabkan aktivitas gempa bumi. Dan di bagian utara terdapat lempeng yang dimana lempeng utara ini bertemu dengan lempeng Eurasia yang di sepanjang pegunungan Kanada, dan sementara di bagian timur batas divergen dengan lempeng Eurasia memperluas Samudra Atlantik. Kita bisa melihat gambar ini bahwa di sini merupakan posisi dari lempeng Amerika Utara yang berbatasan dengan beberapa lempeng utara seperti lempeng Eurasia, Pasifik, Cocos, dan juga Afrika. Lempeng Amerika Selatan ini mencakup benua Amerika Selatan, sebagian besar Samudra Atlantik, dan sebagian Samudra Pasifik. Lempeng ini bergerak ke barat dengan kecepatan sekitar 2 hingga 3 cm per tahunnya. Pergerakan ini menyebabkan tumbukan dengan lempeng Nazca di barat, kemudian pegunungan Andes, dan memicu aktivitas vulkanik serta gempa bumi di sepanjang zona subduksinya. Di bagian timur, lempeng Amerika Selatan menjauh dari lempeng Afrika, memperluas Samudra Atlantik. Lempeng ini juga berinteraksi dengan lempeng Karibia di utara, menyebabkan aktivitas tektonik di wilayah tersebut. Lempeng Karibia ini mencakup wilayah Laut Karibia dengan bagian dari Amerika Tengah dan sebagian kecil Samudra Atlantik.
Lempeng ini bergerak ke timur laut dengan kecepatan sekitar 2 cm per tahunnya. Interaksi dengan lempeng Amerika Utara, lempeng Nazca, dan lempeng Cocos menciptakan zona subduksi di wilayah tersebut yang menyebabkan aktivitas gempa bumi dan vulkanik, terutama di sekitar Kepulauan Karibia. Tumbukan dengan lempeng Amerika Utara membentuk patahan San Andreas, sedangkan interaksi dengan lempeng Nazca menyebabkan pembentukan gunung berapi di wilayah selatan Karibia. Lempeng Cocos. Lempeng Cocos merupakan lempeng tektonik yang terletak di bawah Samudra Pasifik, bergerak ke timur laut dan terlibat dalam subduksi di sepanjang pesisir barat Amerika Tengah. Interaksinya dengan lempeng lainnya menyebabkan gempa bumi dan pembentukan gunung berapi, bagian dari cincin api Pasifik. Lempeng Nazca. Lempeng Nazca bergerak ke arah timur menuju lempeng Amerika Selatan dengan kecepatan sekitar 7 hingga 10 cm per tahun, mengalami subduksi di bawahnya. Pergerakan ini menghasilkan pegunungan Andes dan zona subduksi Peru Chile yang memicu gempa bumi besar serta aktivitas vulkanik di cincin api Pasifik. Selain itu, proses subduksi ini menciptakan parit Peru Chile, salah satu palung laut terdalam di dunia. Lempeng Juan de Fuca. Lempeng ini bergerak ke arah timur dan mengalami subduksi di bawah lempeng Amerika Utara dengan kecepatan sekitar 2 hingga 4 cm per tahun. Pergerakan ini menghasilkan zona subduksi Cascadia yang menyebabkan gempa bumi besar dan membentuk pegunungan Cascade yang memiliki gunung berapi aktif seperti Gunung St. Helens dan Gunung Rainier. Selain itu, subduksi ini menciptakan palung laut di lepas pantai Pasifik Barat Laut Amerika Utara serta aktivitas geotermal di bawah di wilayah tersebut. Kita bisa lihat dari gambar ini bahwa dari pergerakan ini menghasilkan zona subduksi yang dimana zona subduksinya itu bergerak mengarah ke Amerika Utara. Lempeng Scotia. Lempeng Scotia ini bergerak ke arah timur relatif terhadap lempeng Amerika Selatan dengan pergerakan dominan sebagai batas geser di sepanjang sesar Scotia. Pergerakan ini menghasilkan aktivitas seismik signifikan di wilayah Atlantik Selatan, terutama di sekitar Kepulauan Sandwich Selatan. Selain itu, interaksi dengan lempeng Antartika membentuk zona subduksi di bagian timur yang menyebabkan aktivitas vulkanik bawah laut dan menciptakan busur kepulauan vulkanik di Kepulauan Sandwich Selatan. Kita bisa melihat gambar ini yang dimana gambar ini merupakan lempeng Scotia yang dimana ini merupakan daerah pergerakan dominan yang batas-batasnya itu sesar Scotia. Batas-batas sesar Scotia ini berada pada Sandwich Plate ini dekat Sandwich Plate, kemudian dekat Shetland Plate dan juga dekat Antarctica Plate. Dan yang terakhir lempeng Antartika. Lempeng ini bergerak ke arah barat daya dengan kecepatan sekitar 1 hingga 2 cm per tahun, menjauhi lempeng Afrika, Australia, dan Amerika Selatan melalui batas divergen di punggung Samudra Selatan. Pergerakan ini menghasilkan pemekaran lantai samudra, membentuk punggung tengah samudra seperti punggung Atlantik Selatan dan punggung Hindia Selatan. Selain itu, interaksi dengan lempeng Scotia dan lempeng Nazca menyebabkan aktivitas seismik dan vulkanik di sekitar Kepulauan Sandwich Selatan dan pegunungan Transantartika. Lanjut, ini referensi yang ada pada materi-materi yang saya dapatkan dan kemudian yang saya masukkan pada PowerPoint saya. Sudah sampai ke slide terakhir. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dari PowerPoint saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.